Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya. Dengannya kita bisa menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan bisa menjauhi seluruh maksiat-maksiatnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang kita lakukan dan menjadikannya simpanan kita besok di hari akhirat nanti. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya dalam rangka ngaji bareng-bareng ya, bukan ngaji bareng-bareng. Kita juga masih ngaji gitu ya, ngaji bareng-bareng. Kita sampai hadis 9, nomor 9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah mili atau karya Al-Imam Nawawi dari ulama Syafi'iyah. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadisut tasi'u, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr, dari sahabat Abi Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Ini faedah, Abu Hurairah namanya sahabat Abdurrahman ibnu Sakhr. Untuk Abu Hurairah memang di dalam ulama hadis berselisih tentang nama beliau. Dari sekian perselisihan yang ada, cuma Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dari ulama Syafi'iyah juga menguatkan bahwasanya Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya mendengar Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqulu, bersabda, mana haitukum apa saja, mana haitukum apa saja yang saya melarang kepada kalian, anhu dari ma, fajtanibuhu maka jauhilah. Apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam kita disuruh menjauhi. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Kita kembali ke awal dulu menjelaskan mana haitukum anhu fajtanibu.
apa yang saya larang kepada kalian, maka jauhilah. Maka jauhilah. Lafaz ini dipakai oleh ulama usul fikih bahwasanya asal larangannya Nabi, asal larangannya syariat itu berfaedah haram. Karena apa yang saya larang disuruh jauhi, disuruh jauhi. Yang nama menjauhi berarti nggak boleh dilakukan. Lah, hukum asal larangannya Allah, larangannya Rasulullah itu berfaedah haram. Itu hukum asal. Contoh, Ar-Rasul atau syariat kita melarang apa ini? Banyak sekali larangan nih. Larangan makan dengan tangan kiri. Contoh. Larangan makan dengan tangan kiri. Maka kalau larangan makan dengan tangan kiri, tadi itu Rasul melarang, berarti hukum asalnya berfaedah haram. Itu hukum asal. Gak boleh, jadi jangan dibilang makruh, kecuali ada pemaling. Jadi kita pakai hukum asal dulu. Asal larangannya syariat itu Nabi atau Allah itu berfaedah haram, kecuali ada pemalingnya yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Itu kalau ada pemaling. Berarti kalau nggak ada pemaling, berarti itu hukumnya haram. Misalnya tadi kayak makan dengan tangan kiri, Rasul alaihi salatu wasallam melarangnya. Makanya samillaha wa kul biyaminik, bacalah bismillah ketika makan dan makanlah dengan tangan kananmu. Suruh makan, malah ini perintah makan dengan tangan kanan. Fi riwayat ukhra fa inna syaitana yaqulu wa yashrabu shimali. Karena syaitan itu kalau makan dan minum itu dengan tangan kiri. Nah, kayak gitu modelnya. Kayak gitu modelnya. Atau syariat kita maka melarang berbuat zina. Jangan dipahami di zina itu hukum makruh lah. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian perhatikan di sini. Kalau larangannya syariat itu nggak diikat semampumu. Tapi kalau ma'amartukum perintah syariat itu diikat, kerjakan semampu kamu. Perhatikan di sini. Kalau larangannya syariat itu nggak diikat semampumu. Pokoknya jauhi. Tapi kalau perintah syariat, ini perintahnya syariat, maka kerjakanlah semampumu. Apa rahasianya? Kalau perintah disuruh melakukannya sesuai dengan kemampuan kita, tapi kalau larangannya syariat kok enggak diikat dengan semampu kamu? Apa rahasianya? Ini rahasianya disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Ini ada rahasianya. Apa rahasianya? Li'annal kaffa sahlun wal fi'lu sa'bun. Karena kalau berhenti tidak melakukan itu gampang, tapi kalau berbuat itu susah. Jadi kalau kita mau berhenti dari sesuatu itu sebenarnya mudah. Tinggal berhenti kok. Namanya berhenti itu mudah. Tapi kalau disuruh kerjakan itu susah, karena membutuhkan energi mengerjakan. Lah, karena mengerjakan itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan ini dan itu,
dikatakanlah susah, karena susah itulah diikat oleh syariat. Kerjakan perintah Allah itu semampumu. Tapi kalau larangan tidak ada semampuku, gak ada. Yang namanya larangan jauhi karena mudah. Loh, jikalau ada yang mengatakan, loh kok menurut kok susah yo? Wah, itu berarti masalah dalam hatinya. Itu berarti nafsu. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsu kemudian ngomong fajtanibu, jauhilah. Nabi kok menyuruh jauh ya, kok gak ada kata-kata semampuku yo, kok gak ada kata-kata semampuku yo. Nabi ki piye sih ya gitu kan? Gak boleh gitu. Nabi tahu, karena Nabi itu gak mungkin bicara dengan hawa nafsunya. Kalau larangan itu kan berhenti kan, itu gampang, aslinya gampang. Cuma nafsu kita itulah sing gede, sehingga larangan-larangan pun Gusti to semampu aku guru mampu iki larangan seto aku seguru mampu sih ya, masalah kalau gitu. Disuruh berhenti dari zina, udah berhenti aja. Udah aslinya mau tinggal berhenti aja kok nggak jalani. Kalau jalani kan saya butuh biaya, cari ceweknya, bayar duit, bayar apa toh. Kan kalau nggak zina kan berhenti di rumah tidur selesai. Tapi kenapa kok susah ayo? Lah itu masalahnya nafsu nih, masalahnya nafsu. Lah ini masalah. Pada dasarnya berhenti aja susah gampang. Nah itu loh, karena itulah Rasul Allah mengatakan fajtanibu, jauhi. Jangan bilang engko sik to aku guru sih ngelereni zina, engko sik to entek engko sik lah. Nah, ini enggak benar. Hari fajtanibu, jauhilah. Kemudian wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan oleh syariat maka lakukanlah semampu kalian. Ini menunjukkan syariat Islam itu masya Allah yusrun, gampang, dan menunjukkan indahnya syariat Islam. Lu kok bisa indah loh? Yo coba perintahnya saja disuruh menjalankan sesuai dengan kemampuan Anda, menunjukkan indah kan syariat kita ini. Gak ada istilahnya pembebanan. Gak bisa sholat dengan berdiri duduk, gak bisa duduk dengan berbaring, gitu kan? Gak bisa pakai air tayamum. Menunjukkan syariat kita itu masya Allah indah dan mudah. Nah, dan mudah. Tapi aku rasa sholat loh. Gak bisa sholat, tidak sholat, enggak, itu jadi menggugurkan kewajiban, gak menjalankan. Aku nggak bisa sholat karena katanya Rasul, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, suruh jalankan sesuai dengan kemampuan. Lah aku rasa sholat aku nggak sholat aja deh, nggak mampu kok. Lah ini keliru, memahami ini keliru. Ini jenenge nggak menggugurkan kewajiban. Suruh jalankan, cuma jalankan sesuai dengan kemampuan. Tetap disuruh menjalankan. Jadi nggak bisa berdiri. Gak usah sholat. Kenapa gak sholat? Gak usah berdiri ya gue. Lah keliru jawabnya. Anda itu tetap diperintah, cuma jalankan sesuai dengan kemampuan. Begitu. Jadi kalau dikata ada seorang wanita disuruh pakai jilbab, menutupi rambutnya, aku seguru misoi. Kan katanya Rasul kan kerjakan semampumu kan. Nah, berarti aku nggak ngerjakan loh, guru mampu kok. Keliru jawabnya. Kalau seorang wanita nggak jilbaban, itu jenenge duduk jalankan. Rasul suruh menjalankan, tapi jalankan sesuai dengan apa? Kemampuanmu. Begitu cara mainnya ya. Cara mainnya begitu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini juga persis dengan qaulullah azza wa jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
jiwa itu tidaklah dibebani kecuali apa yang dia mampu, kecuali apa yang dia mampui. Kemudian selanjutnya fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa innama, maka sesungguhnya, ahlaka, yang telah menghancurkan, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, adalah kasratu masailihim, kebanyakan mereka itu bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ini kabar dari Rasul alaihi salatu wasallam kepada kita. Sesungguhnya menghancurkan kepada umat-umat sebelum kita, baik itu umat Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya, yang menyebabkan mereka itu hancur, binasa. Dan Allah hancurkan mereka itu karena dua sebab. Satu, kasrotu masailihim, kakek takon, bahasa Jawa cerewet. Harusnya ada perintah, jalani aja perintah ya Allah, jalani aja perintah Rasulnya. Ini enggak gini, tanya lagi, tuanya lagi, tuanya lagi. Sedangkan baca surat Al-Baqarah tentang kisahnya orang Yahudi, disuruh memilih apa? Fatbahu Baqarah, sembelih aja itu sapi. Tanya lagi sapinya warnanya apa, sapinya untuk apa. Hampir nggak bisa jalankan perintahnya Allah, ya kan? Karena kakek takon. Coba kalau ada kata fatbahu Baqarah, sembelih aja itu sapi. Sapi apa aja terserah. Bosa warnanya coklat, warnanya merah, warnanya putih, pokoknya jalankan aja aman. Ini nggak tanya tuanya kakek takon. Lihat, dan jenengan perhatikan, wong sing kakek takon banyakkan bertanya hal-hal yang tidak ada faedahnya. Wis dijelas dong, ini saya ngeyel, saya takon mana. Tanyanya itu lita'annud wa ta'ammuk. Pertanyaannya itu terwujudkan bentuknya karena bangkang. Jadi kalau tanya karena memang belum paham, itu orang masalah. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang ngerti jikalau Anda nggak ngerti. Di sini suruh bertanya, iya, tapi ini dilarang. Banyak bertanya kalau memang pertanyaan itu mau bentuk ngeyel. Lah, bentuk ngeyel inilah, pertanyaan yang bentuk ngeyel inilah yang menyebabkan hancurnya umat-umat yang terdahulu. Kakek ngeyel, kakek takon, hal-hal yang tidak ada faedahnya, hal-hal yang menunjukkan dia itu bangkang, inilah yang menyebabkan hancurnya umat-umat yang terdahulu. Jadi jangan difahami takon kok gak oleh, boleh tanya, boleh. Kalau tidak ngerti itu tanya, karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para sahabat juga tanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tanya masalah iman, tanya masalah ini. Banyak. Soal Nabi juga tanya pada para sahabat. Itu boleh bertanya, tapi pertanyaannya untuk mencari ilmu. Pingin tahu dari nggak tahu, pingin tahu, ya, pingin diamalkan. Lah, tapi kalau pertanyaan itu bentuk ngeyel dan bangkang, inilah yang menyebabkan hancurnya umat-umat yang terdahulu. Wahtilafum, sebab yang kedua, mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Jenengan lihat banyak umat-umat yang terdahulu, ya, sebab tidak patuh kepada nabi mereka, Allah hancurkan. Kisah Nabi Saleh, lihat. Kisah Nabi Hud,
kisah Nabi Nuh, ya, dan sejarah-sejarah kita bisa buka. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka karena apa coba? Karena mereka nggak patuh kepada nabi-nabinya. Dari sini satu perhatian, satu poin. Kalau kita nggak patuh sama Nabi kita Muhammad, terus gimana? Kita mau akan dibinasakan kayak umat-umat terdahulu. Nah, jadi terjadinya bencana yang ada di Indonesia bisa jadi sebabnya ini. Karena kita ini nggak patuh sama Nabi kita. Nggak patuh. Berapa banyak larangan-larangan Rasul alaihi salatu wasalam kita nggak pedulikan. Berapa banyak perintah-perintahnya Rasul alaihi salatu wasalam kita nggak jalankan. Coba ini sebab berapa banyak itu. Kita nggak usah aja dari pagi sampai malam, coba kita renungkan perintahnya Nabi itu banyak nggak kita jalanin itu. Larangannya, lu kok belum turun azab? Ya nunggu aja Pak ya, nunggu aja. Jangan sampai lah, jangan sampai, ya kan? Jangan sampai dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kita semuanya. Tapi ini satu peringatan. Oleh karena itu, mari kita semuanya menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan perintah-perintah Rasul alaihi salatu wasalam dengan segenap kemampuan kita, ya, dengan segenap kemampuan kita. Kemudian kita bisa menjauhi larang-larangannya dan kita jangan sampai ada perintah, ada larangan, jalani. Kalau memang itu sumbernya pas dari Rasul alaihi salatu wasalam, dari Allah, kalau Anda paham, jalani, amalkan. Enggak usah terlalu tereret, terlalu cerewet dan terlalu bangkang, jalani. Itu menunjukkan kepatuhan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seorang guru, ketika guru itu menerangkan suatu pelajaran di kelas atau di yang lain, ada santri atau ada murid tahu ini, gak banyak bertanya, dijalankan. Kira-kira guru seneng apa ora? Seneng impol. Ada lagi murid, ya kan, tanya gini, apa tanya tok gak diamalkan lagi, ya otomatis bangkang guru tuh iki murid kaya apa iki. Lah itu loh. Coba perhatikan kepada diri kita, seorang guru kepada muridnya, atau orang tua kepada anak. Anak cerewet aja gini. Ini loh makanan enak. Ini dari mana? Tahu banyak toh. Muus. Tahu banyak toh. Ngeyel lagi. Nah ini orang tua kan. Nah ini kayak gimana sih? Ya gitu kan. Itu coba praktekkan dalam diri kita. Ya kan? Lah kalau begitu kepada Rasul alaihi salatu wasallam kayak gimana? Kan gitu kan? Kayak gimana? Alhamdulillah selesailah hadis yang ke-9. Masuk hadis yang ke-10. Qala Imam Nawawi rahimallahu taala al-hadisul ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tadi saya Abu Hurairah namanya Abdurrahman Ibnu Sahl. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib, bagus. Maksud daripada sesungguhnya Allah itu bagus, ai tahirun munazzahun anin naqais. Sesungguhnya Allah itu bagus, makna dzalika suci, tersucikan dari kekurangan-kekurangan. Jadi Allah itu tersucikan dari kekurangan-kekurangan. Apa saja? Zatnya, nama dan sifat-sifatnya, perbuatannya, syariat-syariatnya. Jadi sesungguhnya Allah itu suci dari kekurangan. Sesungguhnya Allah itu bagus.
Sesungguhnya Allah itu tertiadakan, ternafikan, tersucikan dari cacat dan kekurangan-kekurangan. Itu zatnya Allah masuk, sifat-sifatnya dan nama-namanya Allah. Semua nama-namanya Allah bagus, tidak ada yang jelek. Semua sifat-sifatnya Allah juga bagus, tidak ada yang jelek. Dan tidak ada satupun aib dan kekurangan pada zatnya Allah dan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh namanya Allah Al-Alim, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengetahui. Nah, sifatnya ilmu, Allah punya ilmu. Nama dan sifatnya Allah nggak ada satupun kekurangan. Allah Maha Razzaq, pemberi rezeki. Allah Maha Razzaq. Tidak ada satu celah dan cacat pun dalam namanya Allah Razzaq dan sifatnya memberi rezeki. Gak ada satu celah pun. Hatta dalam memberikan rezeki kepada kita semuanya. Hatta dalam memberikan rezeki kepada kita semuanya, itu gak ada celah. Nah ini itu semua pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus. Thayyibah di sini Allah nggak akan menerima kecuali yang bagus. Ini mencakup satu, barang yang disodakokan, barang haram disodakokan, nggak diterima oleh Allah. Karena barang haram itu jelek. Sedangkan Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus. Itu penjelasan Imam Nawawi di Syarah Muslim. Penjelasan Ibnu Hajar di Fathul Bari. Kedua, ada barang itu halal, tapi cara menghasilkannya haram. Kayak apa? Uang itu halal apa haram? Halal. Terus hasil mencuri, hasil korupsi atau yang lain diinfakkan. Ini kan jelek. Allah tidak akan menerima. Berarti barang haram zatnya atau barang haram karena sifatnya, cara mendapatkannya, kalau disodakokan Allah nggak menerima. Layak baru illa thayyibah. Begitu pula Allah tidak menerima kecuali yang bagus. Ada yang menafsirkan hatinya. Allah tidak akan menerima amalan seseorang kecuali dari hati yang bagus. Kalau hatinya itu nggak bagus, misal contoh, hatinya dalam menginfakkan itu nggak ikhlas karena Allah, nggak ikhlas karena Allah, riya'an wa sum'ah, karena riya dan karena sum'ah, itu juga Allah nggak akan terima amalannya. Walaupun bagus, ini uang hasil kerja saya, dan itu hasil dari hasil yang halal. Saya kerja mendapatkan 1 juta ini, Masya Allah, berkeringat tubuh saya sampai bulu mata saya mau copot kan, saking apa melaratnya dalam mencari uang 1 juta. Tapi ketika dia bawa ke masjid, ya kan, bawa ke Baitur Rahim ini ya, dibawa ke masjid Baitur Rahim ini, ternyata dia sombong, congkak, terus karena biar dilihat, wah aku wong miskin aja coba infak wakai pol, ya kan, 1 juta iki piye, karena riaan. Berarti kan zatnya uang tadi kan halal, cara mendapatkannya juga apa? Halal. Tapi dia dalam memberikannya bukan karena Allah, karena hati yang nggak ikhlas itu busuk. Hati kalau nggak ikhlas itu busuk. Makanya dalam hadis, dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang takwa itu hatinya baik. Hatinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam apapun
yang dia kerjakan dari perkara ubudiyah itu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia itu busuk hatinya, nggak benar itu. Makanya Allah nggak menerima amalannya karena busuk, dari hati yang busuk, dari hati yang jelek, dari hati yang busuk, Allah nggak terima. Makanya hati-hati. Kemudian wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina, dan sesungguhnya Allah telah memerintah kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintah kepada para utusan. Ini para utusan itu diperintah dengan sesuatu ini, begitu pula orang-orang mukmin diperintah dengan sesuatu ini. Apakah itu? Yaitu memakan barang yang halal. Allah Subhanahu wa taala memerintah orang-orang mukminin supaya mereka makan dari barang yang halal. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintah para utusan itu juga suruh makan dengan barang yang halal. Berarti bahaya sekali ini makan barang haram. Iya. Dan kita akan sebutkan di sana nanti. Faqala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Kulu, makanlah, minat thayyibat, dari yang baik. Dari yang baik. Baik ini mencakup halal, mencakup halal, dan mencakup apa-apa yang yang tidak membahayakan, apa-apa yang tidak membahayakan. Jadi makanlah dari barang-barang yang baik, dan di antara kata-kata baik ini adalah perkara itu halal. Makanlah dari barang-barang yang halal. Wa'malu sholiha, dan beramalah dengan amal yang soleh. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari yang baik, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Di sini lihat ayat yang pertama, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati. Wahai para utusan, makanlah dengan makanan yang baik. Di sini lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik. Berarti para utusan dan orang-orang mukmin diperintah dengan perkara yang sama, yaitu apa? Suruh makan dengan makanan yang baik. Perhatikan lagi, tsumma dzakara ar-rajula. Sabar-sabar. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi menyebutkan ar-rajula, seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki, yutilus safara, panjang perjalanannya. Dia dari safarnya panjang sekali. Atha, rambutnya kusut. Akhbara, rambutnya berdebu. Perhatikan di sini. Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini Masya Allah dari safar, perjalanannya jauh. Kemudian ash'atha, rambutnya kusut. Akhbara, rambutnya berdebu. Yamuddu yadai ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi wa mat'amuhu haram, makanannya dari barang yang haram. Wa mashrabuhu, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pakaian haram. Wa ghuddiya bil haram, dan diberi makan dengan
barang yang haram. Fa anna yustajabula, bagaimana bisa dikabulkan? Perhatikan di sini. Hadis ini jelas. Akibat seseorang yang makan barang haram, Allah tidak mengabulkan doanya. Doa itu ada syarat yang harus dipenuhi, ada rukun yang harus dipenuhi, dan ada penghalang-penghalang yang harus dijauhi. Walaupun dia memiliki rukun-rukun, terpenuhi rukun-rukunnya, tapi penghalang-penghalangnya tidak dia jauhi, nggak akan diterima oleh Allah. Contoh, sholat. Sholat itu memiliki rukun dan memiliki pembatal, penghalang. Sholatnya masya Allah khusyuk, pol, pokoknya sampai nangis-nangis setelah sholat itu, wis pol khusyuk. Rukun-rukunnya masya Allah terpenuhi semuanya, tapi dia sholat apa? Tanpa wudu, kentut tapi nggak mau apa? Nah, nggak mau wudu, dia mungkin jadi imam, sungkan lah, mau sawan dewek. Wes dadi imam ini guys, mari nangis-nangis kok ujug-ujug batal. Lah, kentut dia. Lah, kentut kan pembatal wudu kan. Nah, salatnya kalau nggak ada wudu kan enggak sah. Layak wallahu salata ahadikum idza akhadha hatta yatawalla min hadisi Abu Hurairah muttafaqun alaih. Allah enggak menerima seseorang kalau dia berhadas sehingga dia berwudu. Loh, ini udah khusyuk, udah apa? Iya, ada pembatalnya, ada penghalangnya, yaitu dia kentut. Sama aja dengan doa. Dia masya Allah kalau udah doa nangis. Pol udah, khusyuk pol udah wis. Tapi makanannya barang haram, makanannya barang riba, makanannya barang tipuan, wis terusnya itu ya. Gimana mau dikabulkan oleh Allah? Nggak bisa. Baik, kita ulang dari awal. Perhatikan Bapak. Seorang laki-laki ini memiliki sebab-sebab dikabulkan doa. Satu, ketika safar ketika perjalanan termasuk sebab dikabulkannya doa. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, salah sudawatin mustajabat la syakka fiina. 3 perkara yang itu pasti akan dikabulkan oleh Allah dan enggak mungkin tidak. 1, dakwatul walid, doanya kedua orang tua. 2, dakwatul musafir, doanya orang yang musafir. 3, dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi. 3 doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Dan doa ini ada nggak pada orang ini? Ada. Yutilus safar. Dia dari safar, dari perjalanan yang jauh, otomatis. Dan udah otomatis doanya kata Rasul tadi dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau ke pas safar jangan dipikir tidur aja kan, ya kan? Doa, karena doanya orang musafir itu dikabulkan. 1. 2, asa akhbaro. Sebab yang kedua, asa akhbaro. Apa artinya? Kusut. Jadi menunjukkan orang ini benar-benar merendahkan dirinya kepada Allah sampai rambutnya kusut, sampai rambutnya berdebu. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasallam, rubba asa akhbaro madfu alba lau da'allahu aqsama 'alallahi la abarrahu. Berapa banyak seseorang yang rambutnya kusut, rambutnya berdebu, kalau dia masuk ke rumahnya orang pasti diusir. Kenapa Pak? Karena dia udah nggak memiliki wibawa lagi, nggak memiliki wibawa lagi, diusir dari rumahnya orang. Kalau dia dengan rumahnya, lau aqsama Allah, andai kata dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah kabulkan. Menunjukkan masya Allah doanya dikabulkan dengan tawadhu'nya dia, dengan kerendahan hatinya dia,
dengan dia walaupun cupang camping masal contoh, tapi dia masya Allah ini ada pada seorang laki-laki ini asa akbar. Yamuddu yadai ila sama, mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk sebab dikabulkan oleh Allah. Innallaha yastahi, sesungguhnya Allah itu malu. Allah itu malu. Idza yamuddu yadai, apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahu safra, Allah itu mengembalikan dengan tanpa hasil. Berarti kalau kita mengangkat kedua tangan kita terus berdoa sama Allah, terus kemudian Allah tidak mengabulkannya, tidak diijabai oleh Allah, Allah itu malu. Allah malu. Berarti mengangkat kedua tangannya terus apa sebab dikabulkannya doa. Dikabulkannya doa. Tambah lagi mengatakan ya Rabbi wa Rabbku wa Rabbku. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, manda bismihil a'zam, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan memakai nama ya Rabbi, faqad ajaba, pasti Allah akan kabulkan. Orang ini memiliki 4 sebab dikabulkannya doa. Memiliki 4 sebab dikabulkannya doa. Jangankan 1 saja itu akan dikabulkan oleh Allah. Ini memiliki 4, coba. 4 mumayyizat, 4 keutamaan yang dengannya akan dikabulkan doanya. Tapi hanya ada 1 penghalang toh. Apa itu penghalangnya? Makan barang haram. Makan barang haram, makan barang haram. Ini loh penyebabnya. 1 penghalang mengalahkan 4. Masya Allah. Maka hati-hati yang bawa masjid, bawa uang masjid, bawa uang umat, jangan diambil dimakan. Itu uangnya umat. Ya, itu uangnya umat. Dan perhatikan, kalau kita mau tinjau ulang, bahayanya itu tidak hanya tidak dikabulkan doa saja, makan barang haram itu tidak hanya tidak dikabulkan doanya saja. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ayu lahmin nabata min haramin fannaru aula lahu. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu lebih layak untuk dia. Berarti makan barang haram itu ujung-ujungnya nanti akhirnya akan menuju ke api neraka. Dan jenengan perhatikan aja, Pak. Jenengan perhatikan hadis tadi, ayyulah min nabata min haram fannaru aulalahu. Seorang anak yang dikasih makan barang haram, lihat perilakunya, lihat tindak tanduknya dia, biasanya mengarah kepada perbuatan-perbuatan tidak baik. Karena apa? Dikasih makan dengan barang apa? Barang haram. Barang haram. Itu Masya Allah yang harus diperhatikan. Dan juga perhatikan, barang haram memberikan pengaruh juga di dalam memahami agama. Memberikan pengaruh juga dalam memahami agama. Mungkin anak kita kok orang paham-paham disuruh ngapal Quran, orang hafal Quran sampai elek 10 tahun, 20 tahun, orang mudeng ngapal Quran kan? Disuruh paham, disuruh belajar agama kok orang mudeng ini. Bisa jadi karena makanannya makanan haram. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan pahamkan di dalam agama. Bagaimana Allah menghendaki dia kebaikan, dia itu makanannya barang haram. Berarti tanda orang itu nggak dipahamkan dalam agama. Tanda orang itu nggak dipahamkan dalam agama, berarti orang ini Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Nah, gimana makanannya barang haram? Bagaimana makanannya barang haram? Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan,
nggak ada barang haram, makanan yang haram. Jadi gini Pak ya. Jadi ada istilahnya dalam usul fikih, ada istilahnya darurat, ada istilahnya hajah. Darurat itu kalau kita nggak pakai ini kita pasti binasa. Itu namanya darurat. Yang namanya hajah itu di bawahnya kita butuh, tapi kalau nggak juga nggak ada masalah. Syekhul Islam mengatakan ada beberapa perkara haram boleh dilanggar perkara haram itu hanya sebatas dibutuhkan. Tapi kalau perkara makan, nggak boleh makanan itu kita makan dalam posisi makanan ini haram, nggak boleh kecuali kasus darurat. Kalaulah bukan darurat, nggak boleh makan barang haram, itu nggak boleh karena saking bahayanya sehingga tidak diperbolehkan makan itu kecuali darurat. Darurat baru boleh karena darurat. Karena pertimbangan antara nyawa dengan barang haram. Nyawa itu harganya mahal ya, sampai diperbolehkan, ya kan? Sampai diperbolehkan makan barang haram yang itu, masya Allah ya, bahayanya begitu. Tapi dalam rangka mempertimbangkan masalah yang besar, yaitu masalah menjaga nyawa, diperbolehkan. Dan hanya kasus ini saja diperbolehkan makan barang haram, yang lain tidak. Ya ini harus mungkin ya kita doa sama Allah ya kan, minta rezeki, gak dikasih rezeki itu ini miskin, kerja bangkrut gitu kan. Terus kemudian kita doa sama Allah, pengen anaknya anak soleh, pengen anaknya solihah, kok nggak pernah dikabulkan oleh Allah, ya bisa jadi karena pembatal doa dikabulkannya ini yaitu karena apa tadi? Makanannya barang haram, makanannya barang haram. Nah, ada sebuah cerita. Waktu itu Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, pergi haji Pak, pergi haji. Waktu itu ada seorang penjual kurma. Penjual kurma ini masya Allah bersumpah-sumpah, masya Allah, wallahi demi Allah kurma ini bagus gini. Abdullah Mubarak setelah datang, kemudian penjualnya itu kakek sumpah supaya melariskan dagangannya. Seorang imam ini gak jadi beli. Terus 2 tahun setelahnya ketemu lagi sama orang ini. Ternyata ketemu dia, masya Allah, diam aja, yo nawarkan barangnya, tapi nggak semisal dulu. Kakek sumpah, kakek wallahi iki barang wapeng ini. Ditanya sama Abu Barak, fulan, bukankah dulu kamu yang jualan ini? Oh iya. Lu kok berubah, kenapa? Katanya. Perhatikan di sini. Iya, dulu saya punya istri. Istri saya itu kalau saya dapat uang dikit saya dimarahin. Perhatikan, saya dimarahin. Karena saya nggak tahan dimarahin istri, mau nggak mau bagaimana caranya, Wah? Barang ini harus laku walaupun dengan cara apa? Bersumpah dengan sumpah palsu. Karena istri Pak, karena istri. Terus sekarang kok beda? Iya, waktu itu langsung dia meninggal. Tak lama kemudian dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, saya dapat istri baru. Dan istri saya itu, masya Allah, setiap kali saya mau berangkat jualan, dia pasti pesen. Apa pesennya? Wahai sang suami, saya lapar, saya tahan. Kalau saya apa? Saya kuat. Kalau itu saya itu kuat kalau menanggung lapar. Tapi saya tidak kuat kalau saya makan barang haram. Masya Allah. Pesennya sang istri kepada sang suami. Di saat keluar jualan, pesennya satu. Wahai suami, saya tahan kalau saya lapar. Dan saya tidak tahan kalau itu apa? Masuk neraka. Masuk neraka. Jangan kau beli makan dengan barang yang haram.
Masya Allah. Coba lihat, istri bisa merubah keadaan Pak ya. Istri bisa merubah, makanya saya kerja ya sesuai dengan syariat. Gitu loh. Mas, yang ambil kita ini yang kita bisa ambil itu faedah bahwasanya istri itu mampu tahan lapar tapi nggak tahan makan dengan barang yang haram yang akhirnya masuk neraka. Dan jangan sampai kita berubah gara-gara istri. Gitu loh ya, berubah gara-gara istri. Ya, dengan istri kita haram halal ambil aja. Nah, alhamdulillah selesailah hadis yang kita baca, 2 hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita ya dari barang-barang yang haram dan dari makanan-makanan yang haram. Ya Allah, berikanlah kami makanan yang halal untuk kita dan untuk anak istri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran walaupun dalam posisi kita itulah lapar dan miskin, tidak punya apa-apa, tapi terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali dari kalangan jamaah yang bertanya, monggo. Nggih, Pak, nggih. Monggo. Bapak dulu itu yang duluan. Waalaikumsalam. Jadi saya sangat tertarik bahwa makan itu harus yang halal dan beli. Dalam benak saya bahwa halal itu adalah cara mendapatkan harta. Dan beli ini malah saya juga seorang dokter dan saya belajar sunatullah tentang makanan. Jadi makanan itu harus beli. Beli itu dalam hal cara makannya maupun yang bahannya yang dimakan itu saja. Barangnya mungkin bisa halal karena kita dari bekerja dengan baik dan terus itu sehingga kita bisa beli makan. Tapi kalau yang dimakan itu menurut ilmu berbeda, ini mengandung kolesterol tinggi, itu tidak baik untuk orang-orang yang dari atas 50 tahun. Tidak baik. Mengandung darah tinggi itu tidak baik karena itu kemudian yang hipertensi. Kemudian mengandung asam urat tinggi itu tidak baik, nanti tentunya akan minum semua, jadi baik. Jadi bahan yang dimakan pun harus baik. Kemudian cara makannya pun itu harus baik. Yaitu bahwa tidak ada orang kita yang itu tidak ada harusnya bahwa kalau makan itu sebenarnya tidak mendapat dari seorang ulama pada itu. Kalau makan itu ya kalau itu bermakan dan kalau makan jangan enak. Apalagi sampai beleng itu darahnya keluar. Kenapa banyak? Karena kita sudah belajar fisiologinya, pahamnya. Kalau mencerna ini harusnya sepertiga itu untuk pelonggaran darah, sepertiga untuk pahala, sepertiga untuk air. Kalau itu tidak bermakan, nanti kan menjadi sehat. Itu gitu. Gitu ya. Jadi supaya mungkin ada aplikasi terapannya yang proyek seperti apa yang bisa disampaikan gitu. Terima kasih. Iya, Masya Allah pertanyaannya dokter bagus sekali. Ada beberapa poin yang harus kita cermati. Pertama, kita pahami dulu tafsir daripada kata thayyib. Tafsir para ulama menjelaskan tadi yang kami baca baik itu di syarah-syarah hadis ini ya, bahwa thayyib itu terkait dengan bagus zatnya dan bagus sifatnya. Kemudian yang disebutkan dokter tadi itu sebenarnya masuk, tapi pakai dalil yang lain. Misal contoh kata Rasulullah SAW, la dharara wa la dhirara. Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya dan nggak boleh mendatangkan bahaya untuk orang lain. Di ilmu usul fikih, ini ilmu usul fikih, ilmu kaidah usul fikih, Islam itu meniadakan bahaya. Bahaya baik itu ke dirinya atau ke orang lain. Mereka ngasih contoh, ada barang itu zatnya halal. Ya. Suatu makanan ya, itu halal. Dan cara mendapatkan juga halal. Tapi nanti ini membahayakan dalam tubuhnya dia, itu nggak boleh.
Itu nggak boleh, karena la dharara wala dirar. Jadi kalau kita misal contoh dilarang oleh dokter dengan kecanggihan yang ada ya, alat yang ada ya, seorang itu nggak boleh makan bisbas lombok. Nah, maka dia nggak boleh makan lombok secara dalil dan secara kedokteran. Bukannya karena lombok itu hukumnya apa? Haram, tapi karena ini ada bahaya yang akan membahayakan dalam tubuhnya. Bagi makan yang berkolesterol dan yang lainnya berasam urat, bagi yang berasam urat itu juga nggak boleh, karena itu dharar. Lah kalau dharar itu nggak ada, maka boleh kembali kepada hukum asalnya, itu halal bagi dia. Kemudian terkait dengan yang dikatakan tadi, misal contoh kita makan terlalu kenyang. Hukum asal makan sampai kenyang itu gak ada masalah, ya kan? Tapi diikat kalau itu nggak membahayakan. Kalau itu membahayakan tubuhnya, tetap dilarang dengan kaidah tadi. Sehingga ada anjuran suluh sepertiga untuk ini anjuran. Rasul alaihi salatu wasallam pernah dalam hadis Bukhari Muslim keluar karena lapar. Abu Bakar keluar karena lapar. Umar keluar karena lapar. Kemudian mereka mendatangi seorang dari orang Ansor bagi orang Ansor. Intinya dihidangkan oleh orang Ansor itu dengan ambil yang lainnya. Dalam hadis hatta syabi'u, sampai mereka itu kenyang pol. Faqala Ibnu Rajab wa fihi jawaz sabah ahyanan. Dalam hadis ini boleh kita itu kenyang, tapi kadang-kadang saja, menunjukkan bahwasanya kalau memang asal dari kenyang itu perkara yang diperbolehkan menurut syariat, selama itu nggak ada membahayakan dalam tubuhnya dia. Nah, jadi kaidahnya apapun makanan yang zatnya itu halal, sifatnya itu bagus, tapi itu membahayakan dalam tubuhnya dia, itu nggak boleh secara syariat dan juga nggak boleh secara kedokteran. Jelas, dokter? Barakallahu fiikum. Ya. Apa itu? Iya, alhamdulillah. Ini saya mau bertanya, ini ada keluarga, ini punya pekerjaan jasa rias pengantin. Apa itu? Rias pengantin ya. Ini menurut Bapak tadi bagaimana bentuknya, karena rias pengantin ini kan kalau mulai dirias, mungkin bagi yang bukan muslim itu diberkati untuk hal yang berbeda. Ini hasilnya ini apakah halal atau haram juga, bagaimana hasilnya digunakan untuk makan begitu adanya. Dan yang kedua, ini ada pengantin mungkin khusus muslim ya. Jadi khusus muslim saja, saya hanya khusus muslim, tapi dia diriasnya bukan untuk suami dan sama seperti tadi yang pertama dirias, tapi di taruh depan diperuntukkan untuk orang. Ini hasilnya apakah berbeda, apakah hasil yang didapat saja ini bahasa karena ini masih lakukan. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaannya Bapak tadi ya, untuk mengatakan hasilnya itu halal atau haram, kita harus lihat dulu kaidahnya, rias pengantin itu boleh apa enggak, kan gitu kan. Nah ini kalau ini hukumnya boleh, berarti hasilnya apa? Halal. Kalau ini enggak boleh, berarti hasilnya apa? Haram, kan begitu kan. Nah, cara melihatnya ini dulu. Lah berarti kalau gitu kita lihat pandangan syariat tentang rias pengantin itu secara syariat loh ya, boleh apa tidak. Jadi jangan lihat secara akal kita loh ya, mosok ngono ora oleh ya, rut kabeh urusan itu. Jadi harus kita lihat apa pandangan. Kalau Bapak jangan lihat pandangan saya, kalau saya nggak punya pandangan. Saya juga orang bodoh kok, manusia biasa yang berhak untuk menghukumkan Allah dan Rasulnya, kan gitu ya. Ya kita lihat dulu pandangan syariat satu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah ngomong, ini Allah yang ngomong loh ya. Waqarna fi buyutikunna, wahai para wanita-wanita, wajib bagi kalian tinggal di rumah. Wala tabarrajna, janganlah kalian itu berpaes seperti paesannya orang-orang jahiliyah dahulu. Rias pengantin itu kan maisi apa? Maisi wong wedok ya kan, dan itu paesane ditontoni wong sak beragadak ya, sak wong wae pol itu kan. Nah, menyelisih enggak perintah Allah, larangannya Allah kan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah Rasul mengatakan ayyumra'atin atarat fayazaniyatun, wong wedok mana saja yang dia pakai minyak wangi maka itu dikatakan Rasul penjina, sebab yang mengantarkan dia itu berbuat zina. Jadi wong wedok metu keluar gak boleh pakai parfum semua wangi. Rasul yang ngomong loh, jangan tanya pandangan saya, Anda yang ngomong kalau omongannya Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, orang yang wanita yang dirias itu pakai minyak wangi apa enggak? Pol Pak yo. Pol ya. Wangi ini wangi sekali. Dan yang mencium siapa? Wah, ya banyak apple no. Ketiga. Nah, al-mar'atu auratun. Fa idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya diiringi oleh syaitan. Lah, wanita itu aurat ketika dipajang dirias itu sing kita apa nih? Sing kita apa nih Mas? Kuah begitu ya. Kuah begitu. Ya kuah begitu coba. Ya, yang muskilah yang punya masalah sekarang orang tuanya dan suami loh, ini bojoku loh. Nah kok tak pajang uang orang lain lihat body tubuh istri saya, kok saya kok mau ya? Ini kan lucu sekali. Seharusnya kan dia cemburu dong, masa istri saya dipajang dilihatin orang, lihat apa? Lihat kelihatan tubuhnya, kelihatan wajahnya, kelihatan apa? Apa namanya? Tajunnya itu apa? Buat dadanya, lengkungnya kan harusnya nggak mau dong. Ini kan istri saya, seharusnya saya, lah kan harusnya begitu. Lah kok malah gelem dipajang di mana? Lah itu kan, itulah sudah hilang kecemburuan yang suami terhadap istrinya. Ya ini memang yang harus kita perhatikan di sini. Jangan, harusnya kan kenapa sih jenengan nikah sama wanita? Kan untuk jenengan nikmati kan. Tak nikmati semuanya orang lain, jangan nikmati istri saya. Wong istri saya kok nikmati orang lain gimana sih? Saya nikmati, jangan orang lain ikut nikmati lah kan gitu kan. Kan harusnya begitu. Ini malah dipajang malah bisa. Lah, dan pemajangan ini jelas menyelisih syariat, dan Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong di atas kebaikan dan jangan tolong menolong di atas apa? Nah, ya. Jadi kalau bisa dijauhi. Karena apapun keadaannya nanti akan berefek apa? Hasil yang dia makan dan hasil untuk keluarga-keluarga yang ada. Dan masih banyak adilah untuk itu, masih banyak sekali. Baik. Z, mau nggak Pak? Dalam kampus saya itu, di kampus saya itu mengadakan arisan ya, di dalam kampus saya itu mengadakan arisan itu sifatnya jamaah. Dalam tiap selesai arisan itu dibagikan esahnya, dan esah nantinya terus saya berikan kepada anak yatim, itu boleh apa tidak? Z. Kamu saya juga diadakan arisan simpan pinjam. Terus waktu selesai arisan kita dibagikan bisa.
Dibagikan? Terus bisa itu Pak, saya akan berikan kepada anak yatim. Boleh atau tidak? SHU. Oh, koperasi. Sekitar itu Pak, bapak itu Pak, satu yatim. Coba. Aku gurung-gurung mudeng. Cara pinjamnya itu kayak gimana? Atau Pinjamnya gini Pak, bergilir gitu loh. Misalnya arisannya itu 25.000 ya Pak. iya 25.000. Ya, terus nanti dikumpulkan. Terus ada kasnya itu 5.000 kasnya itu ya. Iya. Nah 5.000 itu diputar. Kira-kira 50 anggota, kan 50 jadi kali 5.000 berapa gitu ya. Iya. Terus nanti dipinjamkan bergilir gitu ya. Nah, dipinjamkan itu nanti kalau sudah selesai ada bunganya Pak. Ada bunganya. Ya. Oke. Misalnya hutang 1 juta dibayar 900. Oh iya. Atau 100. Nggih. Nah hasil itu nanti kalau sudah selesai arisan dibagi sama bapak-bapak itu. Dan usaha itu saya berikan kepada anak yatim, boleh atau tidak? Iya. Nggih. Jadi masalahnya berarti kan kesimpulan dari pertanyaan yang awal sampai akhir tadi intinya kan uang hutang terus nanti bayarnya lebih ya. Nah, ini dalam ilmu fiqh namanya riba fadl. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Riba fadl hutang 1.000 jadi 1.500, ada masa tempo. Itu kan Pak intinya kan? Iya kan? Ada tempo. Permasalahan sekarang uang bunga dari hutang piutang itu kita kasihkan ke fakir miskin atau ke anak yatim, boleh ataukah tidak? Gitu kan Pak ya? Di dalam hadis tadi kan jelas kita disuruh makan yang halal. Dan berarti kan wawudia dikasih makan. Jadi kalau kita dikasih orang dengan barang yang haram kan nggak boleh kita makan Pak. Karena wawudia dikasih makan. Berarti kalau anak yatim dikasih makan, kan hudia dikasih makan kan? Dikasih makan dengan barang haram juga sama. Berarti uang riba, uang apa itu nggak boleh dikasihkan ke orang miskin untuk dimakan, nggak boleh. Terus gimana tentang uang ini? Harus diapain? Dibuang kan? Kalau dibuang kan mubazir Pak yo. Dibuang atau di mana? Ulama-ulama sekarang mengatakan bahwasanya uang ini dipakai untuk maslahat umum. Kayak bikin kamar mandi, jalan raya, yang itu dilalui oleh umum. Karena uang riba ini dari umum, dari masyarakat, letakkan aja di masyarakat lagi, jangan diambil sendiri pribadi, nggak boleh. Karena uang riba ini kan, uang riba kan dari masyarakat pinjam Pak ya, diambil bunganya, kembalikan kepada masyarakat, dan mengembalikan ke masyarakat itu tidak boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Jangan makan, bikin kamar mandi, apalagi pokoknya kebutuhan umum. Jangan dibikin masjid Pak ya. Jangan dibikin tempat-tempat yang mulia, jangan. Pokoknya tempat yang memang dilalui manusia, yang bahkan sebagian ulama mengatakan dibikin tempat yang dihinakan. Kayak kamar mandi kan dihinakan, jalan kan dihinakan, diinjak-injak gitu kan. Itu nggak ada masalah. Jadi jangan dikasihkan ke anak miskin, kasihan dong Pak. Kita aja nggak mau makan barang haram, orang yatim dikasih makan barang haram lagi, nggak pas lah. Paham Pak? Sih. Tapi kan uangnya untuk bersama itu kan Lah iya. Bunganya itu masalah. Jadi cara yang baik gini aja, Bapak wis jadi istilahnya ngono, karena ini untuk anak yatim, serukan aja, dorong aja nasihati mereka
ayo bapak-bapak sedekah gitu kan, selesai Pak. Dah 5 ribuan, ayo 5 ribuan bareng-bareng. Setiap kita selesai arisan Pak ya, arisan kasih dorongan lah kepada bapak, ayo kita sedekah lah 5 ribuan deh, kasihkan kepada orang yatim, fakir miskin, itu jempol. Nggak usah pakai hutang, hutang sejuta aja, nggak usah ditambah-tambahin dong. Gitu. Sudah Pak ya? Oke, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bertanya mengenai pandangan saya terhadap uang hasil dari dokter dari Ustaz. Yang pertama dari sewa menyewa tanah pertanian. Itu. Sewa menyewa dari Tanah pertanian. tanah pertanian. Yang kedua adalah uang yang didapat dari pekerjaan jual beli saham atau falas, yaitu hubungannya dengan syarat-syarat mengatasi uang. Pertanyaan yang kedua wajar Pak ya. Saja pertanyaan pertama aja dulu ya. Sewa menyewa tanah ya Pak ya, tanah pertanian. Di dalam hukum fiqh itu ada yang namanya muzara'ah atau musaqah. Itu bab sewa menyewa pertanian. Kalau muzara'ah itu bentuknya saya punya ladang kosong, tak suruh orang lain memakai ladang saya, itu ya ladang saya. Terus dengan kesepakatan yang jelas, kesepakatan jelas, harganya juga jelas, hasil panennya juga jelas. Pokoknya kalau nanti hasil 1 ton ya udah anak 40, kamu 60. Itu namanya muzara'ah, gak ada masalah. Lah itu juga bentuk sewa menyewa. Atau musaqah. Jadi saya sudah nanam, cuma saya capek untuk ngasih menyiram. Udah, aku sewakan ke orang, udah antum yang bagian nyirami, ini sudah ada tumbuh-tumbuhannya, nanti pembagiannya jelas. Jadi sekian persen anak, sesuai dengan kesepakatan yang penting jelas. Itu juga boleh. Kalau butuh menyewa tanahnya, contohnya tanahmu tak sewa pokoknya 3 tahun, minta berapa tanah itu disewa? Ya udah 3 juta, 1 tahunnya 1 juta. Ini nggak ada masalah. Jadi menyewa tanah toh dia nggak tahu dari hasil pertaniannya, itu nggak ada masalah. Itu kan jelas, nyewa tanah sekian setahun, tapi harus jelas Pak, setahun uangnya berapa, itu uangnya harus jelas. Semua bab muamalah dalam jual beli, sewa menyewa itu kalau tidak ada gharar penipuan dan tidak membahayakan kepada orang lain dan dirinya, jelas dan aman, dan tidak ada istilahnya penipuan, kaidah asalnya dalam usul fikih itu adalah boleh-boleh saja. Lah terkait dengan menjual saham, kita kembalikan kaidah tadi. Ada nggak gharar? Gharar itu penipuan. Gharar itu gini, gharar itu kalau saya untung, kalau pas saya beli ini dapat untung, kalau nggak rugi. Istilahnya kayak judi, itu namanya gharar. Saya nombok sekian, kalau dapat untung, nggak dapat rugi, itu namanya gharar. Kedua, harus jelas. Jadi bentuknya jelas, gimana keadaannya, mana barangnya, dan bagaimana kesepakatan harus jelas. Dan nggak ada penipuan dan nggak ada menipu kepada orang lain, bahkan kepada orang lain. Kaidah asalnya adalah boleh. Lah jual beli saham atau jual beli saham, kita pahamkan dulu Pak, saham itu banyak macamnya. Yang jenengan tanahkan yang mana saham ini? Lah ini saya nggak paham kayak apa ini contohnya. Ya uang. Setiap detik kan berubah-ubah. Setiap apa? Setiap detik berubah-ubah. Iya. Jadi bisa turun, bisa naik. Iya, terus jadi? Kemudian kalau beli pas naik, ya itu pas turun ya. Oh, jual beli uang berarti ini? Iya. Jual beli uang? Ya, mata uang. Mata uang. Perlu dipahami Pak ya, untuk jual beli uang ya. Ini kalau tidak ada unsur ribawiyahnya, riba nasiahnya, nggak apa-apa. Riba nasiah itu begini. Dalam jual beli barang-barang ribawi ya,
mata uang termasuk bagian dari ribawiyah, harus matal bimatal, ya dan biadin. Matal bimatal harus 1000 dengan 1000, ya dan biadin langsung. Saya contohkan, misal contoh ketika mau hari raya Pak, hari raya kita mau uang berapaan itu? 100.000, uang 1000-an berapa? 90.000. Kan tukar uang kan Pak, itu kan beli uang kan itu kan. Jadi 100.000 utuh sama 1000-an tapi 90.000. Ini riba fadl masuk. Kalau kita nggak langsung serah terima, maka masuk riba nasi'ah. Lah begitu juga jual beli uang, kayak kita punya dolar, ya kita cari apa? Pas mahal. Kalau jenengan pas mahal langsung serah terimanya langsung, nggak ada masalah. Tapi kalau jenengan udah masukkan dulu dan jenengan belum mengambil apa rupiahnya nanti, ini nanti riba nasi'ah. Lah kalau masa contoh pas tunggu Pak ya, naik turun. Ini ada penjual rupiah, anak penjual dolar. Anak punya dolar, punya rupiah. Anak tunggu dulu, seret. Udah naik, mana uangnya cepet? Ya udah serah terimanya. Tapi kalau anak masukkan dulu dolar, tapi rupiahnya 1 jam lagi, 2 jam lagi, ini masuk riba nasi'ah. Ini nggak ada perubahan dalam syariat. Harus langsung. Gampang-gampangan begini Pak supaya udah gampang. Ulama sekarang berbicara masalah gini. Sekarang saya transfer uang Pak ya, rupiah. Nanti anak saya sekarang di Saudi, anak sekarang di Amerika misalnya contoh. Saya transfer rupiah. Nanti anak saya ke sana yang di Amerika itu dapatkan dolar Pak ya. Berarti saya ketika masukkan ke bank itu kan berarti apa? Jual beli uang rupiah dengan apa? Dengan dolar ya, dengan dolar. Ini kalau kita masukkan jebret, saya berapa ini? Saya mau masukkan mau transfer uang ke sana ya kan, nanti di sana dolar ya, otomatis harga dolar dengan rupiah kan berbeda. Ini nanti masuk riba. Karena apa? Karena kita tidak menerima dolarnya. Kita sudah menyetorkan jual beli rupiah, tapi kita nggak menerima dolar. Ini namanya riba nasi'ah. Terus gimana caranya? Akad dulu. Ana beli dolar dulu ke Bapak. Nih, ini dolar saya, ini rupiah. Ketika saya pegang dolar, udah Ana pegang. Ya udah Pak, tolong ini transferkan ke anak saya. Ke mana? Ke Amerika, bayar berapa Pak? Nah, itu boleh. Berarti ini nggak ada jual beli. Namanya wikala nanti wikala. Wikala itu ya minta tolong aja nanti bayar. Tapi kalau jenengan langsung jual beli dan jenengan tidak menerima uang dolar tadi, nanti masuk dalam bab riba nasi'ah. Jelas Pak ya? Insya Allah. Saya kelahiran, waktunya sudah habis. Jazakumullah khairan. Kami berterima kasih pada taman masjid dan juga imam masjid. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi mereka semuanya dan juga bapak-bapak semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.